Halo teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, jumpa lagi bersama saya Mas Devi di kesempatan kali ini. Dan mungkin ada yang berbeda karena kali ini obrol Radar Madiun TV spesial Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-534 tahun. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, saya sudah berada di ruang kerja Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Ipong Mukhlisoni. Dan memang untuk perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-534 tahun ini mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang di tengah pandemi mungkinkah event-event besar seperti tahun-tahun lalu ditiadakan. Kita langsung saja menyapa Bapak Bupati Ponorogo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ipong, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mbak Imas, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Untuk aktivitasnya bagaimana Pak di tengah pandemi seperti ini? Aktivitas kita normal, memimpin Ponorogo, memimpin masyarakat, memberikan edukasi, motivasi agar tetap semangat di tengah-tengah pandemi, tetapi dengan menggunakan kebiasaan baru. Oke. Yeah. Adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi gitu, kebiasaan Pak. baru. Betul sekali. Nah, Pak Ipong, saya nanti akan membahas terkait bagaimana Kabupaten Ponorogo ini memaknai Hari Jadi di tengah pandemi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya penasaran Pak Ipong, bagaimana situasi dan juga kondisi persebaran COVID-19 yang ada di Ponorogo sendiri? Persebarannya, perkembangannya memang cukup memprihatinkan karena jumlahnya terus meningkat. Baik. Tetapi yang kita masih patut syukuri, peningkatan itu sebagian besar datang dari orang-orang yang memang dari sononya dia sudah positif. Oh, begitu. Mengapa kita terima? Karena mereka di Surabaya misalnya tidak mendapatkan rumah sakit. Mereka ditolak atau penuh rumah sakitnya. Dan itu mereka warga Surabaya yang asli Ponorogo. Oh, begitu. Berarti jadi demi kemanusiaan, saya bilang oke lah kita terima, kita rawat di Ponorogo. Oh, nah, ini yang mendominasi jumlah penderita COVID di Ponorogo. Jadi kita prihatin, kita sedih, jumlahnya meningkat. Tapi yang patut kita syukuri justru yang masyarakat Ponorogo sendiri, alhamdulillah, seperti yang berkerumun di pasar Jalan Baru, di pasar, di alun-alun, itu tidak ada yang kena. Wah, alhamdulillah sekali juga Pak. Luar biasa. Berarti ini yang paling mendominasi memang imported case ya Bapak ya? Imported case dari luar. Lantas bagaimana Pak terkait klaster dari pondok pesantren? Ini salah satu pondok pesantren yang ada di Ponorogo kemarin. Ada dua kan, pertama Temboro ya. Oke, betul. Nah, tapi Temboro itu alhamdulillah jumlahnya hanya 13 anak atau 13 orang. Dan semuanya sekarang sudah sembuh. Dan itu pun juga pada posisi tidak bisa kita tolak. Betul sekali. Karena memang mereka anak-anak Ponorogo yang mondok di Temboro dan positif di Temboro sana. Dan mereka harus pulang karena pondoknya libur. Ya, kita terima. Yang kedua, memang yang cukup prihatin kemarin di Pondok Ngontor 2. Itu sesungguhnya asalnya cuma satu anak. Oh, begitu. Satu anak yang kemungkinan dia tertular oleh bapaknya dari Sidoarjo. Karena bapaknya konfirmasi positif. Dan anaknya setelah kita swab positif. Nah, dari satu anak ini menularkan kepada 85. 85 ya, anak santri dan pengasuh. Oh, begitu. Jadi total dari Pondok Ngontor 2 ini 86. Alhamdulillah juga semuanya sekarang sudah sembuh. Wah, alhamdulillah. Ya, gitu. sudah sembuh. Berarti sudah tidak ada lagi ya Bapak tidak ya klaster dari pondok pesantren Gontor itu. Nah, memang kabarnya ini kan di Ponorogo memang kasusnya terbesar begitu ya Bapak ya. Lantas bagaimana Pak ini penanganannya sendiri? Kalau Pondok Ngontor 2 memang terbesar. Tapi kalau Ponorogo secara kabupaten tidak. Baik. Kalau dibandingkan Tulungagung saja, banyakkan Tulungagung ya. Ya. Ponorogo sampai hari ini 218 yang sudah terkonfirmasi positif. Tetapi yang sudah sembuh juga cukup banyak. Ya, hampir 200 ya yang sudah sembuh. Artinya penanganan kita alhamdulillah ya cukup baik lah. Di samping juga pasiennya semangatnya untuk sembuh juga cukup tinggi. Luar biasa. Tetapi memang di antara 200 orang ini
Ada yang lama, ada sekitar 10 sampai 12 orang itu sampai 3 bulan. Wah, Ya, itu di tes swab berapa kali, Pak? itu bisa sampai 24 kali. Ya, Baik. sampai 24 kali. Tetapi sebagian besar ada yang sebentar-sebentar, cuma 3 hari, seminggu, 10 hari udah sembuh. Nah, ini saya rasa di samping penanganan kita yang mungkin juga cukup prima, tapi semangat dari yang konfirmasi ini juga bagus ya. Semangat ini penting. Betul Ya. sekali, betul. Nah, ini luar biasa sekali. Tapi kan seperti ini, Pak, untuk menuju ke adaptasi kebiasaan baru seperti itu. Kalau misalnya dari pemerintah sendiri ini terus menggalakkan agar mau mematuhi protokol kesehatan, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri tidak bisa mengimbangi, kan hasilnya juga tidak ada, Pak. Lah, itu dari pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri bagaimana, Pak, menyikapinya? Edukasi terus-menerus melalui berbagai aktivitas seperti patroli keliling, pemberitahuan, melalui rilis, melalui media seperti radar begini. Dan yang kedua, kita ajak masyarakat untuk melakukan kegiatan. Karena dengan kegiatan itu, orang menjadi terbiasa. Kalau misalnya tidak ada kegiatan, hanya ada di warung-warung segala macam, itu tidak bisa efektif. Betul Makanya sekali. di Ponorogo ini, saya sudah banyak memberikan izin orang-orang untuk melakukan aktivitas seperti hajatan, yasinan, sholawatan. Kemarin misalnya kita izinkan untuk drag bike. Drag bike, Jadi izin lomba lomba kecepatan sepeda. sepeda. Terus nanti sebentar lagi kita akan izinkan lagi kegiatan sepak bola antar SSB, antar sekolah sepak bola dan lain-lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan ini penting agar supaya masyarakat menjadi makin terbiasa. Betul Ternyata sekali. mantenan dengan kebiasaan baru itu ini toh. Gitu loh. Ternyata menonton drag bike dan mengikuti drag bike itu begini. Dan seterusnya. Nah, ini akan terus kita kembangkan karena membiasakan adaptasi kebiasaan baru tanpa mengizinkan berbagai kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat, ya itu sulit untuk Betul bisa sekali. cepat dipahami oleh masyarakat ya. Betul sekali. Jadi pada intinya seluruh kegiatan ini sudah diperbolehkan, aktivitas masyarakat sudah diperbolehkan, Iya. asal tidak abai dengan protokol-protokol Betul. kesehatan. Ini contoh. Seperti itu. Saya mengizinkan acara mantenan. Betul. Salah satunya yang kebiasaan barunya adalah tidak boleh ada prasmanan. Oh, oke. Jadi kalau mau ada makanan, makanannya take away, dibawa Take away. pulang. Jadi diberkat. Oh, begitu. Itu tujuannya agar mengurangi kerumunan orang pada saat makan. Yang kedua, mengurangi waktu berkumpulnya orang pada tempat dan waktu yang sama. Oke, pada acara tersebut ya, Pak ya. Nah, ini kan kebiasaan baru. Awalnya ya bukan protes, tanya, ini gimana Pak? Kan nggak enak kalau nggak ada prasmanan. Ya nggak apa-apa, asal berkatnya bagus, itu kan orang tetap aja senang dan happy gitu loh. Betul Ya kan, ya? sekali, Wah, luar biasa sekali. Iya. Tapi Pak, untuk pandemi COVID-19 ini kan saya rasa tidak hanya berdampak di Ponorogo saja, tapi di seluruh wilayah. Kalau di Ponorogo sendiri Pak, untuk dampak pandemi COVID-19 kan mulai dari pendidikan, mulai dari ekonomi, ini kan sangat luar biasa sekali. Dan yang paling dirasa hingga saat ini itu pendidikan Pak. Banyak sekali anak-anak yang mulai bosan dengan pendidikan jarak jauh, dengan pembelajaran daring. Nah, sebenarnya dari Ponorogo sendiri, dari pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri, itu seperti apa Pak langkah-langkahnya menyikapi hal tersebut? Ya pada prinsipnya kita mengikuti ketentuan pemerintah. Artinya ketika memang pelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan, pembelajaran tatap muka, ya kita tidak laksanakan. Bahwa dengan daring, anak-anak udah mulai bosan, orang tua udah mulai kecapean. Betul. Ya inilah yang disebut pandemi, bahwa ada sesuatu yang berkurang, ada kenikmatan yang harus hilang, ada kenyamanan yang tidak bisa dilaksanakan. Itu yang disebut dengan pengorbanan. Itu yang disebut pandemi. Tetapi hikmah dari itu semua, orang tua harus sadar, ternyata mengajari anak itu sulit. Betul sekali. Ya, mengajari anak itu tidak gampang. Jadi hormati dan hargailah guru. Betul sekali. Nah, sekarang kan baru merasakan. Ternyata begitu
anak-anaknya 24 jam di rumah, mereka harus mengajarin, menjawab pertanyaan anak, segala macam, itu sudah mulai kesulitan kan. Nah, ini hikmah yang harus diambil, bahwa ternyata peran guru itu luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini kan tapi kalau untuk pendidikan jarak jauh, pembelajaran daring seperti itu kan menggunakan internet ya Bapak ya. Nah, lantas bagaimana ini wilayah-wilayah yang tidak bisa terkoneksi internet atau mungkin siswa yang tidak punya HP seperti itu? Kalau yang tidak punya HP, saya rasa jarang lah. Karena hampir semua orang sekarang ini menggunakan HP. Tetapi memang anak-anak yang belum, barangkali belum semua, ya pakai HP orang tuanya. Ya pakai HP orang tuanya. Kalau kita melihat data di Indonesia, jumlah pemegang HP itu kan melebihi jumlah penduduk. Betul. Penduduk Indonesia itu yang kita tahu 235 juta. Yang pegang HP 300 juta. Wah, gitu ya. Satu ya, orang bisa pegang 2 HP ya Pak? Artinya saya rasa masalah HP itu tidak problem. Tapi kalau koneksi internet, yes. Seperti di Ponorogo itu masih ada beberapa daerah yang blank. Blank spot, seperti Kecamatan Ngerayun, di daerah Ngebel, dan beberapa daerah-daerah yang di pinggiran itu memang masih internetnya blank. Nah, itu pemerintah kabupaten membantu dengan memasang jaringan wifi di sana ya. Berarti bisa diakses masyarakat dan juga anak-anak ya Pak? Bisa, walaupun memang tidak optimal. Ya. Gitu. Nah, itu kan adalah sebuah inovasi ya Pak ya. Nah, lantas inovasi yang lainnya dari Kabupaten Ponorogo untuk membangun wilayah di tengah pandemi seperti ini apa Pak? Ya, kita terus dorong masyarakat, terutama UMKM, untuk memulai kegiatan usaha melalui media online. Jadi kalau dulu itu mereka masih enggan karena sulit, ini bagaimana caranya. Betul. Sekarang udah kita dorong. Sebagai contoh misalnya, kita punya UMKM yang sudah cukup lumayan maju, yaitu yang memproduksi janggelan di daerah Selur sana. Janggelan ini selama ini mereka jual di berbagai tempat, tapi secara offline, langsung ya. Seperti di Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya di Ponorogo dan sekitarnya. Nah, karena pandemi mungkin tatap muka segala macam agak kesulitan, mereka sekarang sudah memulai online. Jadi kalau ada pesanan-pesanan dari Tulungagung, Blitar, dan dari berbagai tempat, mereka sudah tidak perlu tatap muka, tetapi melalui online, terus setelah itu dikirim dan proses produksinya pun mereka sudah mematuhi protokol kesehatan. Ya. Wah, luar biasa. Berarti yang stay at home ini bisa memanfaatkan UMKM seperti itu ya Pak ya? Untuk termasuk warung-warung yang ada di Ponorogo ini, sekarang udah banyak yang online mudah. Saya saja beberapa kali mau pesan rujak gitu, online. Padahal deket aja gitu kan ya. Tapi itu penting, saya ingin mencoba sejauh mana masyarakat memanfaatkan situasi pandemi ini dengan kreativitas gitu ya. Gitu. Terus pencapaiannya pembangunan itu sejauh mana Pak? Sudah berapa persen gitu? Pembangunan apa ini? Pembangunan mulai dari UMKM, terus pembangunan belum bisa kita ukur berapa persennya, tetapi di tengah-tengah pandemi ini mereka sekarang sudah bisa bangkit lagi. Luar biasa. Jadi memang di tengah pandemi seluruh aktivitas juga berjalan ya Pak ya, seperti itu. Tapi saya penasaran Pak, ini kan di tengah pandemi ada juga pembangunan Pasar Legi Ponorogo itu Pak ya. Itu juga tetap berjalan ya Pak ya, di tengah pandemi. Jadi kontraktornya Pasar Legi itu awal pandemi minta kepada saya waktu pengunduran 3 bulan. Oh begitu. Tetapi dalam praktek ya ternyata sampai dengan hari ini mereka on progress, on the track, waktu maupun kemajuan fisiknya, progres fisiknya. Jadi insya Allah sesuai dengan jadwal 31 Desember selesai. Wah, luar biasa. Berarti jadi Pasar Legi yang terdiri dari 5 lantai dan bisa menampung kurang lebih 4.500 pedagang bisa diselesaikan dalam tempo insya Allah 10 bulan. 10 bulan, hanya 10 bulan saja, luar biasa. Ini keunggulan dari Pasar Legi itu apa Pak? Oh, Pasar Legi ini pasar tradisional
yang modern terbesar di Indonesia. Wah, terbesar di Indonesia. Jadi saya ulangi lagi, pasar tradisional modern terbesar di Indonesia. Oke. Jadi isinya pedagang-pedagang tradisional, tapi caranya mereka sudah modern. Jadi penjual ikan, penjual ayam, penjual sayur, itu di lapaknya dilengkapi dengan air yang mengalir untuk mencuci dan lain sebagainya. Yang kedua, pasar Legi ini satu-satunya dan pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip green building. Jadi bangunan hijau, Oke. di mana Luar biasa. ruang terbuka hijaunya 35%. Wah, luar Dan biasa. ventilasi udaranya setiap lantai, bahkan setiap lapak itu cukup bagus. Sehingga tanpa AC, pasar ini insya Allah cukup sejuk. Wah, Ya, jadi betah di betah. pasar. Tetapi juga pasar ini tradisional tapi dilengkapi dengan lift, dilengkapi dengan eskalator, Iya. dilengkapi dengan cold storage. Sehingga para pedagang-pedagang yang memerlukan tempat penyimpanan daging atau ikan yang diperlukan untuk tetap fresh, itu ada cold storage berkapasitas sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi itu keunggulannya. Ya. Yang ketiga, pasar Legi ini tidak dijual dan juga tidak disewakan, tapi diperuntukkan untuk para pedagang-pedagang kecil, kaki lima, UMKM, cukup dengan membayar retribusi harian. Oh, Jadi tidak perlu nyewa, ya, tidak perlu Gratis jual, ya, Pak, ya? gratis ya. cukup membayar Ya, retribusi retribusi harian. harian, Gitu. ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, untuk target boyongan pedagang sendiri, Pak, ini direncanakan Insya kapan? Allah Februari 2021. Februari 2021. Ini pedagang yang ada di pasar relokasi sudah bisa pindah ke pasar Legi Ya, ya, Pak? Ya? tetapi kita akan mulai uji coba November 2020. Nah, sistem uji cobanya seperti Ya, apa, nanti Pak? beberapa pedagang kita suruh jualan, Oke. pembeli kita suruh beli, ya, sehingga tapi tidak semua, mungkin Tidak semua, 20%, sambil kita uji coba dan sambil mempersiapkan manajemen pasarnya. Ya. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi memang di tengah pandemi ini semua aktivitas yang ada di Ponorogo berjalan mulai dari UMKM bahkan pembangunan-pembangunan sendiri ya, Pak ya. Ya. Wah, luar biasa. Nah, Pak, kembali lagi ke hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-534 tahun. Saya ralat 524. Oh, 524. Mohon maaf, 524, Bapak. ya. Yang ke-524 tahun, teman-teman ya. Jadi memang dari awal tadi ke-524 tahun Ya. seperti itu. Nah, Pak Ipong, untuk memaknai hari jadi dan juga perayaan Suro ini kan biasanya bersamaan ya, Pak ya. Ya. Di tengah pandemi di hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-524 tahun itu seperti apa, Pak? Ya, memang hari jadi tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa banyak dan itu sulit kita kendalikan, itu kita tiadakan. Contoh misalnya festival Riok Mini. Nah, iya betul. Festival Riok Mini itu biasanya diikuti oleh para pelajar SMP yang tahun kemarin itu diikuti oleh kurang lebih sekitar 37 peserta. Itu kita tiadakan karena Festival Riok Mini ini dilaksanakan di alun-alun dan biasanya penontonnya ribuan Betul sekali. dan puluhan ribu. Ini seperti ini kita tiadakan. Terus misalnya Bedol Pusoko yang disertai dengan kirap, itu juga biasanya ditonton oleh ribuan, bahkan ratusan ribu orang. Dan tidak hanya di dari sepanjang Ponorogo jalan, saja tidak ya, hanya Pak dari ya? Ponorogo. Ini kita tiadakan. Oh, gitu. Karena musuh utama COVID ini adalah kerumunan. Betul Nah, sekali. kerumunan. Nah, kita tidak anti kerumunan, tapi kita akan izinkan kerumunan yang bisa dikendalikan. Oh, gitu. Kalau nggak bisa dikendalikan, kita nggak mau. Karena itu berbahaya. Nah, jadi itu yang kita tiadakan. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan di hari jadi ini kita ganti. Misalnya besok yang biasanya tidak ada, kita akan menyelenggarakan sidang paripurna istimewa. Wah, istimewanya Ya, seperti apa, Pak, itu, Pak? Istimewanya karena ini hari jadi dan di sana akan ada pidato Bupati Ponorogo. Ya, kalau di Jakarta pidato Presiden Republik Indonesia gitu kan ya. Luar biasa. Ya, pidato Bupati Ponorogo refleksi atas 524 tahun
Ponorogo. Nah itu. Biasa, gitu. Yang kedua, pada hari jadi ini kita akan memberikan atau membuat beberapa kegiatan. Yang pertama memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang kita anggap memiliki jasa besar terhadap pembangunan di Ponorogo. Yang kedua, kita akan memberikan semacam bantuan atau tanda akasih atau tali asih kepada yatim piatu, orang-orang jompo, anak-anak jalanan, dan lain sebagainya. Yang mungkin besok akan kita serahkan di gedung Dewan secara seremonial, secara perwakilan ya, secara perwakilan. Dan yang berbeda lagi, besok seluruh pegawai, baik pegawai negeri, swasta maupun pegawai instansi vertikal, kita minta untuk berpakaian penadon. Wah. Selama sehari penuh. Ya. Selama ya, 1 hari penuh. Selama sehari penuh. Dan kegiatan ini akan kita mulai malam ini dengan melaksanakan doa bersama, istighosah. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan ziarah ke makam pendiri Ponorogo, Raden Batara Katong, dilanjutkan ke makam Bupati Hadi Mertonegoro, Bupati Ponorogo ke-13. Mengapa ke sana? Karena Bupati Hadi Mertonegoro inilah bupati yang mempersatukan Ponorogo yang saat itu terpecah menjadi 5 kabupaten. Jadi Ponorogo yang satu pernah pada zaman bupati yang ke-10 atau berapa gitu pecah menjadi 5. Nah, oleh bupati yang ke-13 ini dikembalikan menjadi satu dan ditandai dengan pindahnya Kabupaten Ponorogo dari kota lama ke kota tengah yang sekarang ini ada. Itu tahun 1837. 1837 sudah lama ya Pak ya. Jadi kita akan ziarah ke makam Bupati Hadi Mertonegoro. Ya, kita lanjutkan lagi, kita besok paginya akan ke makam Tegal Sari di tempat Kiai Muhammad Hasan Besari. Dilanjutkan lagi ke Surukubeng. Surukubeng itu petilasan, tempat di mana Ki Ageng Kutu mendirikan Kademangan, yang mana Kademangan itu yang nanti menjadi salah satu cikal bakalnya Ponorogo. Wah, luar biasa sekali. Atau yang kita sebut Ki Ageng Kutu itu adalah Demang Suryo Ngalam. Demang Suryo Ngalam. Jadi memang serangkaian acara ini terus dilaksanakan ya terus Pak dilaksanakan, ya. Menjelang hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-524 tahun. Tapi Pak Ipong, saya penasaran ini yang mendapat penghargaan tadi siapa saja Pak? Pertama kita akan berikan penghargaan kepada veteran ya. Salah satu veteran yang kita anggap berjasa di dalam memerdekakan atau turut memerdekakan Indonesia. Dan mereka asli orang Ponorogo. Ya. 2, kita akan memberikan penghargaan kepada seorang budayawan, seorang tokoh dari mungkin 4 zaman yang alhamdulillah sekarang masih hidup, yang tidak pernah sepi dari perjuangannya di dalam budaya khususnya Riok Ponorogo. Beliau adalah Pak Haji Muhammad Tobroni ya. Beliau ini sudah hampir 90 usianya. Nah itu. Jadi tokoh Riok ya. Yang ketiga, kita akan memberikan penghargaan kepada seorang guru atau sering kita dengar guru honorer. Ya, guru tidak tetap yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun di daerah pinggiran. Ya, ini kita anggap sebagai guru berprestasi atau guru honorer yang berprestasi. Satu orang. Yang keempat, kita akan memberikan penghargaan kepada pembuat logo Kabupaten Ponorogo yang berlaku sampai hari ini. Ya, dan yang orangnya masih hidup ya. Dan yang kelima, kita akan memberikan penghargaan kepada orang yang turut menjadi pelestari, pengembang
Reok Ponorogo di luar Ponorogo. Di luar Ponorogo Ya, gitu. di luar Ponorogo. Kan Reok Ponorogo ini banyak digeluti, dikembangkan oleh banyak Betul orang sekali. di luar Ponorogo. Di Surabaya, di Jakarta, di Kalimantan, Betul bahkan sekali. di luar negeri. Nah ini salah satu dari mereka, tahun ini kita berikan penghargaan. Luar biasa, karena Reok Ponorogo sendiri sudah go internasional ya Bapak ya. ya. Luar biasa sekali, ini Ponorogo memang banyak sekali ciri khasnya seperti Iya. itu. Nah Pak, kalau untuk memperingati hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-524 tahun, ini agar momen kemeriahannya ini tidak hilang di masyarakat, seperti apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo? Berbagai kegiatan yang lahir dari gagasan dan ide masyarakat, karena ini kebetulan juga berdekatan dengan 17 Agustus, sepanjang menurut analisa kita terpenuhi syarat-syarat protokol kesehatan, ya akan kita izinkan. Oh, begitu, Karena tetap ya? biarlah masyarakat bergembira, berbahagia dengan caranya sendiri. Ya. Wah, luar biasa. Jadi masyarakat tetap bisa menikmati kemeriahan hari jadi ya Pak ya. Tapi terkait tadi kan Festival Reok Mini nggak ada, Ya. terus Festival Nasional Reok Ponorogo juga ditiadakan ya Pak ya? Ya. Bagaimana kalau untuk larung sesaji Pak, untuk yang di Telaga Ngebel? Larung sesaji juga kita tiadakan. Oh, juga sepertinya, ya. ditiadakan Bapak. Karena larung sesaji itu juga dihadiri ribuan juga. Betul Ya, sekali. ya nanti kita terus pertimbangkan melihat perkembangan COVID-19 ini. Bisa saja hari ini saya mengatakan ditiadakan, nanti menjelang hari H tidak kita tiadakan. Ya, Oh gitu, melihat situasi dan juga Ya, kondisi ya, Pak betul, ya. ya. Nah Pak Ipong, dengan pembangunan-pembangunan yang ada di Ponorogo yang terus berjalan di tengah pandemi seperti ini, dan juga masyarakat tetap bisa menikmati hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-524 tahun, ini sebenarnya semangat apa sih Pak yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan hari jadi di tengah pandemi seperti ini? Temanya tahun ini membangkitkan optimisme di tengah pandemi. Jadi tema hari jadi Ponorogo yang ke-524 adalah membangkitkan optimisme di tengah pandemi. Artinya apa? Sifat-sifat kegotong royongan, sifat-sifat keguyuban, sifat-sifat keramah tamahan yang selama ini menjadi ciri khas warga Ponorogo. Sifat-sifat kebersamaan, sifat-sifat kesatria itu harus terus tumbuh dan berkembang apapun yang terjadi. Pandemi tidak boleh menjadikan itu semua mundur, menjadikan itu semua terpendam. Justru di tengah pandemi itu kita butuhkan bagaimana kita saling berbagi, saling menjaga satu dengan lainnya. Jadi membangkitkan optimisme di tengah pandemi. Membangkitkan optimisme di tengah pandemi. Berarti tetap memperhatikan kesehatan, tetap memperhatikan semangat masyarakat seperti itu. Tapi kan untuk apa ya Pak, hari jadi Kabupaten Ponorogo kan sudah setiap tahunnya seperti ada Festival Nasional Reok Ponorogo, ada Festival Reok Mini. Padahal kan nyawa turisme sendiri itu kan juga berasal dari event-event besar seperti itu Pak. Apakah tidak masalah? Oh, tentu masalah. Tidak usah menunggu itu saja. Hari ini tingkat hunian hotel kita turun drastis. Oh, oke, baik. Bahkan turunnya bisa mencapai 70%. Jadi itulah yang namanya pandemi, selalu membawa dampak. Betul. Tetapi tugas kita bagaimana membangkitkan optimisme bahwa dampak itu kita atasi bersama-sama. Wah, luar biasa. Betul. Ya, kita atasi bersama-sama. Jadi ya memang ada dampaknya. Ya. Apa misalnya? Ya kita menciptakan bagaimana wisata lokal Ponorogo antar orang Ponorogo sendiri tumbuh dan tetap belanjanya bagus. Ya menjaga ritme belanja supaya uang yang beredar juga tidak berkurang gitu ya. Wah, luar biasa. Nah Pak Ipong, terakhir ini harapan kedepannya seperti apa di hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-524, apalagi di tengah pandemi seperti ini? Ternyata dari cerita pandemi ini, sektor yang paling tangguh dan hampir tidak terdampak itu pertanian. Oke, baik. Ya, sementara kita tahu selama ini banyak anak-anak muda yang tidak tertarik pada sektor pertanian ini. Maka melalui cerita atau kejadian pandemi COVID ini,
hikmah yang bisa kita ambil. Saya ingin mengajak anak-anak muda kita, ayo kita ke sektor pertanian. Oke, baik. Ini sektor yang insya Allah sampai kapanpun dibutuhkan orang. Selama manusia hidup dan selama manusia butuh makan, maka dia membutuhkan pertanian. Ayo kita masuk bersama. Ini terbukti sektor yang sangat minim dampaknya dari pandemi atau krisis apapun. Ya. Yang kedua, tentu kreativitas dalam hidup ini diperlukan. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita tidak boleh puas dengan apa yang kita sudah capai, tapi kita harus terus bergerak, kita harus terus berikhtiar bagaimana membuat perubahan, membuat kemajuan dengan berkreasi. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, tetap tenang. Pandemi ini ada, pasti akan ada hikmahnya. Optimisme itu penting. Betul Ya. sekali. Wah, mudah-mudahan Ya, seluruh ya. harapan ini dapat terrealisasikan Ya, ya Bapak demi ya. kemajuan Kabupaten Ponorogo. Terima kasih banyak Oke, Pak Imas. Ipong. Terima kasih. Ya. Saya sudah diajak di ruang kerjanya untuk ngobrol-ngobrol. Ya, Untuk lain kali kita sempatkan waktu untuk ngobrol lagi ya oke, Bapak. oke. Ya, Mudah-mudahan sehat selalu dan amin. selamat Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang Ya. ke-524 tahun. Mudah-mudahan Ponorogo menjadi kabupaten yang maju. Dan Imas sehat terus, Amin, amin tetap Bapak. cantik, Wah. dan radarnya juga oke. Ya. Luar biasa. Ya, Terima ya. kasih banyak Pak Ipong. Sukses dan juga sehat Ya. selalu untuk Oke, Bapak. ya, kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman Jawa Pos Radar Madiun sudah bergabung di kesempatan kali ini. Terus berusaha, terus bekerja, dan terus berkarya. Atau tidak kita akan menjadi tua dan tidak berguna. Sekali lagi selamat Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-524 tahun. Mudah-mudahan sukses dan menjadi Kabupaten Ponorogo yang lebih maju. Saya Mas Devi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.